Bab 251 Penguasa muncul. Onom-onom. Ruang antara langit dan bumi dibayangi dengan kegelapan karena aura spiritual alamiah dari tanah tersebut menjadi kacau. Kabut samar mulai menggulung dari bumi karena semua aura spiritual berkumpul menuju tempat ini. Semua orang menyadari perubahan yang tiba-tiba dan memperhatikan detail pemandangan itu, diam-diam bersiap untuk ini adalah tempat peristirahatan seorang penguasa. Yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya memenuhi syarat untuk berkeliaran di sekitar Bukit Naga Putih. Jika mereka bertemu dengan Sovereign yang asli, mereka akan lebih lemah dari semut. Meskipun tidak ada lagi Sovereign di sini, yang mereka butuhkan hanyalah beberapa harta warisannya untuk mengubahnya menjadi situasi yang mengancam jiwa. Mu Chen dan teman-temannya juga berjaga-jaga saat mereka menatap ke dalam baskom hitam. Pilar-pilar hitam kolosal itu mulai memancarkan cahaya, sedikit demi sedikit. Saat cahaya semakin kuat, mereka hampir tidak bisa melihat pola di permukaan pilar hitam. Pola cahaya yang tampak hidup dan bergoyang-goyang. Saat pola itu meronta-ronta, intensitas cahaya tiba-tiba meledak. Sinar-sinar itu melesat keluar dari baskom, menjalin dan menyelimuti baskom dengan lapisan cahaya yang tebal. Gemuruh. Terdengar seperti guntur energi spiritual alami melonjak dan mengalir deras ke tengah baskom. Ekspresi semua orang berubah menjadi suram, meskipun tidak satu pun dari mereka yang dengan gegabah menyerbu. Mereka tahu bahwa mereka hanya akan dihancurkan sampai mati oleh lonjakan energi spiritual yang dahsyat. Susuan memalingkan wajahnya ke arah baskom dan baskom hitam telah tertutup. Di depan, cahaya perlahan menyebar, sampai menjadi layar padat berdiameter beberapa ribu kaki dan menghalangi pandangan mereka kecekungan. Mu Chen mengerutkan kening pada energi spiritual yang menakutkan yang berdesir dari layar, ini pasti ditinggalkan oleh penguasa naga putih untuk mengalihkan perhatian dari tempat dia jatuh. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Jika dia mencoba memaksanya, dia mungkin akan terkena serangan balik, dan dia akan mati. Guo Xiong tersenyum pahit. Perbendaharaan roh berdaulat ini benar-benar tidak mudah dijangkau. Mereka sudah mengalami begitu banyak kesulitan untuk mencapai tempat ini. Mereka tidak membayangkan layar cahaya ini menjadi penghalang lain di jalan mereka. Mari kita pelajari situasinya terlebih dahulu, kata Mu Chen Su Xuan dan yang lainnya mengangguk setuju. Saat ini, hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mengamati perubahannya. Wajah para ahli lainnya juga berubah menjadi jelek ketika mereka merasakan layar cahaya bagaimana mereka bisa mencapai perbendaharaan roh berdaulat dengan layar cahaya ini. Banyak pasangan saling bertukar pandang dan area itu menjadi sangat sunyi untuk sesaat. Tiba-tiba, sebuah gonggongan berani terdengar dari seorang pria parubaya yang kurus di tengah kerumunan. Hei, semuanya. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan layar cahaya ini. Meskipun ini mungkin milik penguasa naga putih, setidaknya masih berusia beberapa ratus tahun. Ditambah lagi, tidak ada yang mengendalikannya. Dengan begitu banyak dari kita di sini, itu mungkin bagi kita untuk menghancurkannya. Pernyataannya menarik beberapa anggukan dan persetujuan lisan dari yang lain. Lagi pula, layar cahaya itu tidak akan menghilang dengan sendirinya. Suara-suara yang setuju semakin keras, karena semakin banyak orang yang menunjukkan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Bagus, kita akan bertindak bersama. Puluhan ribu tubuh naik ke langit, menciptakan gelombang energi spiritual dalam pemandangan yang megah. Su Ling'er sangat bersemangat, saat dia bertanya, apakah kita akan membantu juga? Dia menyukai acara yang meriah, dan prospek puluhan ribu orang yang bertindak bersama membuatnya bersemangat. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Su Xuan juga memelototi Su Ling'er dan berkata, berhentilah gegabah. Layar cahaya ini ditinggalkan oleh penguasa naga putih untuk melindungi harta karun yang dia tinggalkan. Menghancurkannya hanya dengan orang sebanyak ini hanyalah mimpi. Orang-orang itu tidak tahu betapa kuatnya seorang penguasa asli. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang tahu, tapi mereka masih mengipasi api. Su Ling'er cemberut mendengar ceramah Su Xuan, tapi dia diam. Dia mengerti bahwa dia tidak boleh gegabah dalam situasi seperti ini. Mu Chen menyenggol mereka untuk melihat ke arah lain, di mana Bai Xuan dan tentaranya melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Bai Dong tersenyum mengejek saat dia mengejek para ahli yang jelas-jelas melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Lihatlah orang-orang dari kota naga putih itu. Mereka menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Hati-hati dengan mereka jika mereka benar-benar dari istana naga iblis, maka mereka mungkin sudah menyiapkan sesuatu. Cahaya gelap melintas di mata Su Xuan saat dia melanjutkan, ketika dia masih hidup, penguasa naga putih juga berasal dari istana naga iblis. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mengkhianati istana naga iblis.
Istana Naga Iblis menderita kerugian besar saat mengejarnya. Itu adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Akademi Spiritual Surgawi Utara kami, sehingga mereka bisa melenyapkan mereka hanya dengan satu gerakan. Mu Chen mengangguk pelan mengerti. Bai Xuan dan para ahlinya tidak terlalu terkejut dengan kemunculan layar cahaya ini. Mereka sudah menduganya. Saat Mu Chen dan sekutunya bercakap-cakap, puluhan ribu ahli telah selesai mengumpulkan energi spiritual mereka menjadi satu. Di saat berikutnya, mereka menembakkannya dengan teriakan yang menghancurkan bumi. Bahkan langit dan bumi bergetar saat puluhan ribu energi spiritual yang terpisah melesat melintasi langit dan terus menghujani layar cahaya yang kuat. Volume serangan mereka yang besar memenuhi seluruh cekungan hitam dengan udara yang monumental. Mu Chen memusatkan pandangannya pada pemandangan bahkan seorang ahli tahap penyelesaian surgawi akan mencoba untuk menghindari puluhan ribu orang membombardir mereka. Dia bertanya-tanya apakah layar cahaya penguasa naga putih akan menahan pemboman seperti itu. Gemuruh. Puluhan ribu serangan menghantam, dan layar cahaya tiba-tiba berfluktuasi dan beriak. Sinar cahaya mulai berkumpul di bagian tengah layar, sebelum perlahan-lahan berubah menjadi bentuk kabur dari sosok manusia. Cahaya perlahan-lahan mati saat sosok itu muncul, seorang pemuda tampan, berjubah putih dan ramping dengan rambut panjang yang tergerai di pundaknya namun, tidak ada warna hitam di matanya yang seputih susu. Detail yang sangat janggal. Sosok berjubah putih itu duduk dengan tenang di atas layar cahaya beberapa garis cahaya melingkari sekelilingnya, seperti seekor naga putih yang mengaum. Dengan kemunculan roh berjubah putih ini, muncullah sebuah gerakan yang tak terlukiskan dalam energi spiritual alami yang dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan langit dan bumi tampak bergetar di bawah tekanan auranya. Energi spiritual alami melingkar di sekelilingnya, membuatnya bebas berkuasa atasnya. Mata putihnya yang tanpa pupil menatap rentetan energi spiritual yang menghujani dirinya kemudian, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, seolah-olah dia hanya mendesah dalam penolakan. Onom. 100 meter dari tempat dia duduk, energi spiritual yang melimpah membeku dalam sekejap. Detik berikutnya, seolah-olah ruang di sekelilingnya juga membeku. Semua orang langsung menghirup udara dingin. Sosok berjubah putih dengan ringan menjentikkan jarinya dan energi spiritual yang diam tiba-tiba menjadi bahkan saat mereka menyaksikan, energi itu tiba-tiba berbalik arah dan menyerang orang yang meluncurkannya. Puff! Awan darah membumbung ke langit saat setengah dari 10.000 ahli terbatuk-batuk dan jatuh ke belakang setengah sisanya menjadi pucat dan mundur atas kemauan mereka sendiri, dengan keterkejutan di mata mereka. Itu. Seseorang berteriak dengan suara ketakutan sambil menunjuk roh berjubah putih yang duduk di depan layar cahaya ketakutan memenuhi matanya saat suaranya bergetar. Itu penguasa naga putih. Penguasa naga putih. Sepertinya seluruh langit menjadi hening hanya untuk mendengar kata-kata itu wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat dan dipenuhi dengan ketakutan, pemiliknya menyesali tindakan gegabah mereka. Itu penguasa naga putih. Sulinger berkata dengan terkejut saat dia melihat sosok itu. Itu memang penguasa naga putih. Namun, saya khawatir itu hanya gambar energi spiritual yang tersisa. Su Xuan menghela nafas. Hanya gambar energi spiritual yang tersisa namun memiliki kekuatan seperti itu. Penguasa memang menakutkan. Mu Chen juga menganggukkan kepalanya perlahan ini adalah kekuatan seorang penguasa. Itu adalah kekuatan yang benar-benar layak untuk memerintah wilayah di benua besar ini. Di sekitar cekungan hitam, banyak tubuh lumpuh karena ketakutan, terlalu takut untuk bergerak mereka tahu sosok ini bukanlah penguasa naga putih yang sebenarnya, tapi juga tahu bahwa akan sangat mudah bagi mereka untuk dibunuh. Saat semua orang merasa ketakutan oleh roh cahaya, sebuah tawa rendah yang mengejek terdengar, haha. Itu hanya gambar energi spiritual yang akan segera bubar. Penguasa naga putih. Sungguh mengesankan. Dalam keadaan pingsan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah sumber tawa, penguasa kota naga putih. Bai Xuan perlahan berjalan ke depan saat dia dengan dingin memandang roh itu. Apakah dia gila? Ekspresi bingung melintasi wajah semua orang. Meskipun Bai Xuan dianggap kuat di antara mereka, dia masih tidak lebih dari seekor semut untuk gambar energi spiritual yang tersisa dari penguasa naga putih. Namun dia benar-benar berani memprovokasi penguasa naga putih. Roh berjubah putih mengarahkan murid-muridnya ke arah Bai Xuan dan semua orang merasakan energi spiritual alami bergejolak dengan keras sebagai tanggapan. Suaranya terdengar di udara, Istana Naga Iblis benar-benar telah mengirim seseorang. Penguasa Naga Putih, karena Anda telah mengkhianati Istana Naga Iblis, maka saya tidak perlu memberi hormat kepada Anda. Sayang sekali bahwa penguasa satu generasi jatuh di sini. Sayang sekali. Bai Xuan dengan dingin tersenyum. Kembalikan harta yang kau curi dari istana.
Tindakanmu saat itu menyebabkan Istana Naga Iblis kita kalah dari Akademi Spiritual Langit Utara. Dengan hilangnya posisi Overlord, kamu praktis telah menjadi pendosa Istana Naga Iblis kami. Sosok berjubah putih itu dengan santai melihat ke arah Bai Xuan dari postur tubuhnya, orang bisa mengatakan bahwa dia tidak menyukai argumen itu. Bahkan tetap saja, sebagai gambar energi spiritual yang ditinggalkan oleh seorang penguasa, dia masih memiliki bagian dari kebanggaan dan kekuatan aslinya. Huff. Sudut mulut Bai Xuan terangkat menjadi senyuman aneh pada ekspresi permusuhan penguasa naga putih. Sepertinya penguasa naga putih tidak terlalu tertarik padaku. Kalau begitu, izinkan saya mengundang seseorang yang lebih tertarik untuk diajak bicara. Bai Xuan mengencangkan jari-jarinya dan cahaya hitam menyebar dari tengah telapak cahaya itu berkumpul dan memadat, hingga menjadi mutiara hitam seukuran mata naga, memancarkan energi spiritual yang menakutkan. Kaca. Bai Xuan terkekeh saat dia menghancurkan. Boom! Saat Bai Xuan menghancurkan mutiara hitam itu, sebuah pilar hitam yang menjulang tinggi membumbung ke udara, tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti mereka. Sosok berkabut gelap muncul dari dalam pilar hitam dan berjalan keluar. Segalanya bergetar di bawah kakinya. Dia melemparkan senyum santai saat dia berbicara kepada sosok berjubah putih dengan suara yang bergema di seluruh ruang antara langit dan bumi. Haha, naga putih, sudah beberapa ratus tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Saya percaya Anda sudah baik-baik saja sejak saat itu. Mu Chen, Su Xuan, dan kelompok mereka menjatuhkan rahang mereka. Sosok cahaya gelap ini sebenarnya adalah seorang penguasa juga. Bab 252 Naga Hitam, Naga Putih. Ketika sosok cahaya hitam muncul, aura spiritual alami mengaum dan berubah, sebuah tekanan membebani mereka dengan begitu berat sehingga bahkan langit pun bergetar karenanya. Semua orang merasa seolah-olah kulit mereka terkelupas. Mereka tidak dapat lagi mengakses aura spiritual alami dari tempat ini. Sepertinya aura spiritual alami sedang diambil alih oleh roh hitam ini. Itu, klon Sovereign. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya ketakutan hingga putus asa dan kaki mereka berubah menjadi jeli saat mereka menyaksikan roh hitam. Kemunculan makhluk ini secara tiba-tiba, yang setara dengan White Dragon Sovereign, telah membuat mereka kehilangan ketenangan. Emosi yang mencengangkan mengambil alih rasionalitas mereka. Tak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa Bai Xuan dapat memanggil klon Sovereign. Bukankah itu berarti ada seorang penguasa yang berdiri di belakang kota naga putih? Apakah itu benar-benar mungkin? Jika kota naga putih memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka mengurung diri mereka sendiri di bukit naga putih yang kecil? Keterkejutan melanda mereka yang berasal dari fraksi pedang gayung surgawi dan sekte jalan tanah ini adalah berita baru bagi mereka. Posisi kota naga putih sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar di bukit kecil ini tidak seperti yang mereka kira. Bukankah gambar sisa penguasa naga putih menyebutkan Istana Naga Iblis sebelumnya? Mungkinkah dia berbicara tentang kekuatan kuat yang hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa benua langit utara beberapa ratus tahun yang lalu? Istana Naga Iblis itu, kota naga putih, adalah bidak catur yang diatur oleh Istana Naga Iblis. Emosi naik seperti gelombang pasang di dalam hati mereka saat wajah mereka setelah berita ini menyebar, akan ada perubahan besar di benua langit utara. Bai Xuan tidak peduli dengan tatapan kaget yang datang dari segala penjuru. Dia hanya mengangkat kepalanya ke arah roh hitam dengan rasa hormat di matanya. Selama dia menyelesaikan tugas ini, dia akan bisa kembali ke Istana Naga Iblis. Tidak akan menjadi masalah lagi apakah identitasnya terungkap atau tidak. Itu adalah klon Sovereign. Dengan ekspresi terkejut yang tak bisa disembunyikan, mata menawan Su Xuan dengan sungguh-sungguh menoleh ke langit. Saya tidak pernah berpikir bahwa Bai Xuan benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Sepertinya mereka bertekad untuk memenangkan perbendaharaan roh penguasa naga putih. Mu Chen, Li Qing dan yang lainnya juga menganggukkan kepala. Kartu truf Bai Xuan terlalu kuat. Namun, beruntung bagi mereka bahwa dia hanya mengungkapkannya untuk menangani gambar energi spiritual yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Naga hitam. Murid putih penguasa naga putih menatap roh hitam saat riak akhirnya muncul di wajahnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar berani muncul. Apa kau tidak takut dengan orang-orang dari Akademi Spiritual Langit Utara? Haha, ini hanya tiruan. Aku ragu mereka akan bisa mendeteksinya. Roh yang disebut naga hitam tersenyum tipis saat dia menatap penguasa naga putih. Naga putih, kamu telah menyembunyikan harta karun tertinggi dari istanaku begitu lama. Seharusnya sudah waktunya bagimu untuk mengembalikannya. Setelah bertahun-tahun, Anda masih mengkhawatirkannya. Penguasa naga putih menghela nafas. Penguasa naga hitam menunduk saat suaranya perlahan terdengar, Naga putih, kita pernah menjadi teman terbaik. Namun, kau mengkhianatiku.
Rasa sakit karena klan kita musnah, apa kau sudah melupakannya? Kamu sudah tertipu oleh kebencian. Penguasa naga putih berkata sambil menghela nafas. Siapa yang peduli dengan metode di jalan balas dendam? Penguasa naga hitam tersenyum dan menghela nafas dalam penyesalan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kau akan menolak untuk bangun, bahkan setelah kematianmu. Lupakan saja. Hari ini, aku akan menyingkirkan sisa-sisa citramu. Setelah mendapatkan harta karun tertinggi kembali, kita akan sekali lagi memerintah bahkan Akademi Spiritual Langit Utara. Ketika kami telah benar-benar menjadi kuat, kami akan memulai pembalasan dendam kami yang sebenarnya. Kata-katanya mendarat dengan finalitas yang jelas kemudian, dia melangkah maju. Bumi bergetar saat energi spiritual yang tak terbatas melonjak dan berkumpul di belakangnya, tak terbatas seperti lautan. Menga. Di dalam lautan energi spiritual, terdengar auman naga yang kejam seekor naga besar yang terbungkus sisik hitam dingin menerjang keluar. Tubuhnya yang besar ramping dan kuat, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Sosok penguasa naga hitam bergetar saat dia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menjadi satu dengan naga hitam raksasa. Sebagai satu kesatuan, mereka menyerbu ke arah penguasa naga putih di layar cahaya. Boom! Seolah-olah tornado yang menakutkan telah mengoyak langit dan bumi. Bahkan tanah mulai menunjukkan retakan. Saih! Penguasa naga putih menghela nafas lagi saat energi spiritualnya yang tak terbatas berdesir keluar tubuhnya bergetar dan mulai bersinar dengan cahaya putih, dan seekor naga putih besar muncul, yang tidak lebih kecil dari naga hitam lawannya. Sisik-sisik putihnya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan saat makhluk itu menghembuskan nafas, berubah menjadi awan, dan melayang menemui ancaman. Energi spiritual yang menakutkan menyapu seluruh langit dan bumi. Menga. Auman naga bergema di langit saat naga hitam dan putih terbang serempak, bertabrakan lagi dan lagi dalam serangan yang ganas. Guntur bergemuruh dan langit dan bumi bergetar seolah-olah ditempa oleh angin kencang. Mu Chen dan yang lainnya menyaksikan konfrontasi menakutkan yang terjadi di langit. Bahkan dari jarak sejauh itu, dampak energi spiritual masih membuat mereka sedikit gemetar. Lebih jauh lagi, mereka berdua hanyalah gumpalan dari dua penguasa. Jika mereka bertarung dengan kapal utama mereka, seluruh langit mungkin akan hancur. Layar cahaya telah sedikit melemah. Su Xuan tiba-tiba berkata. Mu Chen dan beberapa orang lainnya segera melihat ke atas dan memastikan bahwa saat pertempuran di langit semakin intensif, layar cahaya yang awalnya kuat yang menutupi cekungan hitam mulai beriak. Cahaya yang awalnya cemerlang juga telah sedikit memudar. Penguasa naga putih telah mati. Kekuatannya terbatas. Selain itu, dia melawan kloningan penguasa naga hitam, jadi dia pasti menghabiskan banyak energi. Itu sebabnya layar cahaya dengan cepat melemah, Mu Chen menjelaskan. Su Xuan juga mengangguk, mungkin tidak lama lagi layar cahaya menjadi cukup lemah untuk kita lewati. Setiap orang harus berhati-hati saat mengumpulkan harta kar kota naga putih dipersiapkan dengan sangat baik dan mereka melotot seperti harimau. Mereka jelas merupakan kontestan terkuat di luar sana. Mu Chen tersenyum ketika mendengar itu dan menyapu matanya ke sekeliling, meski begitu, kekuatan mereka mungkin menghalangi mereka sendiri. Beberapa kekuatan lain mungkin akan mengambil tindakan pencegahan dengan bersekutu untuk menghadapi mereka. Siapa yang tahu jika kita bisa mengambil kesempatan itu untuk mengumpulkan harta karun? Kita lihat saja nanti. Jika kita tidak bisa mendapatkan harta karun, maka kita akan mundur terlebih dahulu. Hidup kita adalah prioritas. Su Xuan berkata dengan ringan. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk harta memang bagus, tapi nyawa masih lebih penting. Pasukan lain juga merasakan perubahan pada layar cahaya dan ekspresi mereka segera memanas. Penguasa naga putih yang menakutkan saat ini diduduki. Dari sini, satu-satunya hal yang penting dalam memenangkan harta karun adalah kemampuan pribadi mereka. Meskipun banyak yang masih terkejut dengan sifat rahasia kota naga putih, Bai Xuan dan para ahlinya sebenarnya tidak cukup untuk membuat mereka takut dan meskipun istana naga iblis sangat kuat, mereka dan Akademi Surga Utara seperti api dan air. Istana naga iblis tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Bersiaplah untuk bertindak. Bai Xuan dengan cermat mengamati layar cahaya yang kuat yang berfluktuasi dengan riak dan berkata dengan suara rendah, kami akan membunuh semua orang yang berani menghalangi kami. Ya, sebuah keganasan melintas di sesepuh berjubah abu-abu ketika dia mendengar perintah Bai Xuan. Mata dingin Bai Dong melirik ke arah Mu Chen. Dia akan menunggu sampai mereka memasuki baskom hitam. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan membiarkan anak itu pergi. Tak terhitung jumlah ahli yang diam-diam menunggu di sekitar cekungan hitam, hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Langit di atas mereka bergulung dengan awan saat naga hitam dan putih saling mencabik-cabik.
Energi spiritual yang menakutkan berdesir di langit dan bumi. Penantian ini berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum layar cahaya yang kuat kehilangan stabilitas yang pernah dimilikinya dan memiliki kualitas ilusi, seolah-olah hampir runtuh. Mata semua orang mendidih pada saat yang sama. Sudah waktunya. Pergi. Baisuan memimpin dengan lambaian tangannya. Dengan para ahli kota naga putih di belakangnya, dia melesat seperti kilat ke arah layar. Saat mereka masih agak jauh, Baisuan melayangkan tinjunya. Boom! Energi spiritual melonjak. Para ahli kota naga putih di belakang menggonggong pelan saat tombak hitam di tangan mereka melesat ke depan seperti hembusan angin kencang, membombardir layar cahaya sampai hampir runtuh. Dong! Bahkan lebih banyak riak bergerak di atas layar cahaya yang semakin tembus cahaya. Beberapa tarikan napas kemudian, serangkaian retakan mulai menyebar di permukaannya. Gemeris. Ketika Baisuan dan kelompoknya melihat retakan itu, mereka bergerak dan menyerbu masuk. Setiap kekuatan lain mengikuti ketika mereka melihat kelompok kota naga putih menyerbu masuk. Angin ribut pecah saat semua orang membuat lubang di tempat yang berbeda di layar cahaya. Bersama-sama, mereka menyerbu tanpa henti ke dalam cekungan hitam. Ayo pergi. Susuan mengangkat tangan gioknya dan mengambil inisiatif. Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Ketika mereka sampai di depan layar cahaya, mereka menggabungkan kekuatan untuk merobek retakan mereka sendiri di permukaannya, mengungkapkan cekungan hitam pekat di sisi lain. Kegelapan di sana menganga seperti perut besar yang lapar, melahap sungai manusia yang tak berujung. Berhati-hatilah, Susuan mengingatkan saat dia menerobos Mas Li Qing, Guo Xiong, dan Su Linger diam-diam mengedarkan energi spiritual mereka untuk melindungi tubuh mereka sebelum mengikuti. Mu Chen mengintip ke dalam kegelapan di balik celah itu dan sedikit rasa ingin tahu melintas di pelupuk. Harta karun tertinggi yang dibicarakan oleh kedua penguasa seharusnya ada di sini. Kecuali dia tidak tahu. Harta karun macam apa itu? Rasa ingin tahu yang kuat muncul di hati Mu Chen. Kemudian, dia tersenyum dan melangkah ke dalam kegelapan di sisi lain celah itu. Bab 253 Mutiara Spiritual Air Padat. Kegelapan bergegas maju untuk menyambut mereka saat mereka melewati Mu Chen dan rekan-rekannya membuka mata mereka dan menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melihat dunia luar. Sekarang mereka berada di dalam cekungan hitam. Kegelapan membentang di sekeliling mereka. Hawa dingin berputar-putar dengan angin di sekitarnya. Namun, masih ada banyak tubuh yang menempati ruang di sekitar mereka, jelas merupakan anggota dari kekuatan lain. Mereka dengan cepat membentuk kembali kelompok mereka sendiri dan telah meningkatkan penjagaan mereka, menjaga jarak aman dari yang lain. Garis pandang Mu Chen menembus kegelapan, lalu menyempit saat mereka menunjuk sesuatu di depan. Dia hampir tidak bisa melihat bentuk beberapa pilar obsidian, menjulang tinggi seperti binatang buas dalam kegelapan. Jantungnya mulai berdegup kencang. Meskipun mereka berada di dalam cekungan, tidak ada yang mengalami serangan mendadak. Namun, semua orang tetap berjaga-jaga dan memperlambat langkah mereka saat mereka bergerak lebih dekat ke pusat cekungan. Setiap kelompok mengambil formasi masing-masing saat mereka perlahan-lahan maju. Kenapa begitu sepi? Su Linger bertanya dengan berbisik. Bukankah perbendaharaan roh berdaulat ini sedikit terlalu sepi? Bukankah tempat seperti ini seharusnya dipenuhi dengan segala macam bahaya? Susuan juga mengerutkan alisnya dengan ragu, namun, dia tetap diam saat dia mengedarkan energi spiritualnya dan mempertahankan keadaan waspada tinggi. Mu Chen perlahan-lahan menyapu matanya ke sekeliling area itu lagi sebelum dia melihat kembali ke pilar-pilar batu. Untuk beberapa alasan, kegelisahan di hatinya semakin kuat. Saat dia menatap ke depan, dia menyadari bahwa sudah ada beberapa pihak yang menyerbu ke arah pilar batu. Kegelapan yang lebih pekat menyelimuti pilar-pilar batu itu saat batu itu mulai menumpahkan serpihan. Tidak bagus. Hati-hati. Murid Mu Chen menyusut saat dia menjatuhkan diri di depan Susuan dan yang lainnya dengan tatapan tegas di matanya. Onom. Tepat saat peringatan Mu Chen sampai di telinga mereka, sisi salah satu pilar batu besar tiba-tiba hancur dan tangan hitam besar mendorong ke depan dari debu. Formasi pengisian segera berantakan. Darah segar berceceran. Jeritan sedih bergema. Situasi yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Bang! Bang! Lebih banyak retakan mulai muncul di pilar-pilar lainnya, yang kemudian runtuh untuk memperlihatkan lebih banyak patung batu yang berwarna hitam masing-masing memelototi mereka dengan mata merah yang ganas. Energi spiritual yang menakutkan berdesir di atas patung-patung batu ini. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari patung batu yang telah ditundukkan Mu Chen beberapa saat yang lalu. Mu Chen tidak bisa menahan nafas saat dia melihat patung-patung batu itu berjuang keluar dari pilar mereka. Siapa sangka akan ada begitu banyak penjaga batu di sini. Ini benar-benar tempat yang berbahaya. Wajah semua orang berubah seketika saat mereka mengambil posisi dalam formasi. Kita akan menyerang bersama dan menghancurkan patung-patung batu itu.
Serangan itu terlalu tak terduga. Namun, jumlah manusia juga tidak sedikit, ada beberapa ahli yang berhasil masuk ke dalam cekungan. Setelah kekalahan yang tiba-tiba itu, formasi dengan cepat berkumpul lagi. Teriakan dan geraman terdengar di kegelapan saat para ahli bergabung dan energi spiritual gabungan mereka melonjak hingga mencapai langit, sebelum mereka menyerbu ke arah patung-patung batu hitam. Boom! Semburan orang menghantam patung-patung batu hitam dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran seng energi spiritual yang dahsyat menyapu medan perang, begitu kuatnya hingga mampu membelah bumi. Namun, semua orang telah meremehkan para penjaga batu, benda-benda ini telah diciptakan semata-mata untuk bertempur dan tidak merasakan sakit meskipun para ahli memiliki keunggulan dalam hal kuantitas, mereka kurang dalam hal kualitas, hanya ada beberapa yang bisa menerobos pertahanan patung batu dan maju lebih dalam, dan mereka masih harus membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai hal itu. Orang-orang dari kota Naga Putih menyerang dengan sangat cepat. Li Qing tiba-tiba memperingatkan. Mu Chen melihat ke paling kanan dan memastikan bahwa para ahli dari kota Naga Putih telah berkumpul dalam formasi panah dan dengan cepat menembus pertahanan patung batu. Masing-masing dari mereka memberikan yang terbaik. Selain Baisuan dan tetua berjubah abu-abu, Mu Chen dan partainya bisa merasakan 4 riak energi spiritual lain yang datang dari para ahli yang telah mencapai tahap awal tahap transformasi surgawi. Meminjam kekuatan dari formasi mereka yang kuat, kota Naga Putih memimpin dan menerobos penjaga batu jauh lebih cepat daripada yang bisa ditandingi oleh kekuatan lain. Susuan menggertakkan giginya saat dia mengenali beberapa riak energi spiritual yang sudah dikenalnya, di antara 4 tahap awal tahap transformasi surgawi lainnya, 2 di antaranya berasal dari mereka yang menyerang kita kemarin malam. Jadi mereka benar-benar berasal dari kota Naga Putih. Mu Chen mengerut, kota Naga Putih tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Yang harus mereka lakukan adalah maju melewati patung-patung batu untuk mencapai area terdalam. Harta karun itu akan ada di depan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka mencuri harta karun tertinggi dengan mudah. Su Xuan menyatakan. Karena mereka telah mengkonfirmasi bahwa mereka adalah anggota Istana Naga Iblis, mereka akan menjadi musuh bebuyutan Akademi Spiritual Surgawi Utara. Selain itu, jika Baisuan dan tentaranya memenangkan harta karun itu, maka mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat. Guo Xiong dan yang lainnya mengangguk setuju. Kita akan bergerak bersama kejar mereka. Susuan dengan ringan melambaikan tangan gioknya dan membuat gerakan dengan sensasi ombak yang bergulung-gulung, mutiara giok yang aneh dan kuno muncul di tangannya. Mu Chen dan kelompoknya mengedarkan energi spiritual mereka hingga batasnya dan menerobos mereka melewati kerumunan besar orang saat mereka menyerbu ke arah penjaga batu. Energi spiritual mereka jauh lebih kuat dari para ahli lainnya, yang dengan cepat menarik perhatian 3 penjaga batu yang terkejut. Patung-patung batu itu mengambil langkah gemetar saat mereka mengubah arah dan menyerbu ke arah mereka. Mutiara spiritual air padat, penjara air padat. Susuan memperhatikan situasi tersebut dan mengangkat tangan gioknya mutiara giok kuno terbang dari telapak tangannya, dan gelombang ombak biru setinggi 100 kaki naik ke udara. Air menghantam dan berputar menjadi pusaran besar, menyelimuti ketiga patung batu itu. Bang! Bang! Pusaran air yang dahsyat itu berputar tanpa henti dengan kekuatan yang menakutkan ketiga patung itu sekuat tahap awal tahap transformasi surgawi manapun, tetapi mereka terjepit begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak. Gelombang biru yang jernih dan indah menghantam mereka sampai retakan muncul di tubuh mereka. Bahkan Mu Chen pun terkejut dengan langkah Susuan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bertarung, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu kuat. Hanya dengan serangan biasa, dia bisa mengurus ketiga penjaga patung batu itu. Peringkat 3 dari peringkat surgawi sungguh, ketenarannya tidak sia-sia. Su Ling'er memancarkan senyum memuja ketika dia melihat ekspresi keheranan Mu Chen, itu adalah mutiara spiritual air padat milik kakakku. Artefak spiritual tingkat tinggi. Dia menghabiskan 3 juta poin nilai spiritual untuk itu. Guo Xiong juga tertawa. Haha. Mutiara spiritual air padat mengandung bentuk air spiritual yang sangat aneh yang disebut air padat. 1 liter beratnya 1000 kg. Bahasa Mandarin mentah mengatakan, air itu beratnya 10.500 kilogram, tetapi kami mengubahnya agar lebih mudah dibaca. Sebagai referensi, air sebenarnya memiliki berat 1 kg per. Air itu bahkan dapat menghancurkan sebuah gunung. Sama berbahayanya dengan senjata apapun dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Kekuatan mutiara spiritual air padat tidak dapat dilewatkan. Itulah mengapa Susuan duduk dengan sangat aman sebagai peringkat 3 peringkat surgawi. Mu Chen berseru kagum dan mengangguk. Jadi itu adalah artefak spiritual peringkat tinggi. Tidak heran.
Dari kelihatannya, mutiara spiritual air padat Susuan bahkan mungkin lebih kuat dari gelang roh drakonik. Ayo pergi. Susuan memberi isyarat dan batu giok biru, dua orang Cina terkadang tidak membedakan antara biru dan hijau. Sebaliknya, mereka sering disebut sebagai nuansa dengan warna yang sama. Mutiara kembali ke tangan gioknya. Dia membelai permukaannya yang berwarna biru sambil tersenyum dan berkata, ayo ke sana. Cepat. Ya. Empat lainnya setuju, lalu meledak serempak, dengan mudah melewati tiga patung batu yang menghalangi mereka beberapa menit yang lalu. Susuan mengeluarkan mutiara spiritual air padat lagi, sementara Guo Xiong dan tiga lainnya menerjang maju dengan serangan penuh, dalam upaya untuk mengurangi tekanan pada Susuan. Kelompok yang terdiri dari 5 orang itu menyerang lurus ke depan. Fraksi Pedang Biduk Surgawi dan Sekte Jalan Tanah mengikuti di belakang mereka. Faksi-faksi ini memiliki keunggulan jumlah, dan lebih jauh lagi, mereka telah bergabung, sehingga kekuatan gabungan mereka sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Semua orang menyerang lurus ke depan selama mereka bisa melewati penjaga batu, mereka akan mencapai perbendaharaan roh dan mendapatkan harta karun tertinggi. Namun, harga yang harus dibayar untuk serangan langsung seperti itu sangat jeritan sedih bergema tanpa henti di dalam baskom hitam itu, dan bau samar darah meresap ke udara. Banyak wajah menjadi pucat. Pihak Mu Chen mengandalkan mutiara spiritual air padat Susuan. Meskipun mereka tidak mengalami cedera atau kematian, kemajuan mereka semakin sulit dengan langkah tersebut. Akhirnya, Mu Chen memutuskan bahwa dia tidak punya pilihan selain memanggil penjaga batu juga. Sayangnya, penjaga batu miliknya sudah rusak parah dan tampaknya hampir runtuh, namun, itu bisa memberi mereka waktu untuk menarik napas. Ada beberapa kematian dari kota naga putih. Susuan menggerakkan mutiara spiritual air padat lagi, dan ombak seberat gunung menghancurkan lengan salah satu penjaga batu yang sedang dalam proses menyerang mereka. Kemudian dia melihat ke kanan, di mana para ahli kota naga putih sudah bermandikan darah segar. Bahkan salah satu ahli tahap awal tahap transformasi surgawi telah tewas. Tidak diragukan lagi, sebuah kerugian besar bagi mereka. Kami mendekati wilayah tengah. Mu Chen mengangguk dengan tatapan serius di matanya. Dia sudah menyadari bahwa semakin dalam mereka pergi, semakin ganas para penjaga batu, seolah-olah mereka putus asa untuk mencegah mereka mencapai tujuan mereka. Sudah jelas bahwa mereka akan segera mencapai jantung dari perbendaharaan roh ini. Ada gerakan abnormal dari kota naga putih. Su Linger mendesak. Mu Chen dan Su Suan mengubah ekspresi terkejut melihat kota naga putih telah membagi pesta mereka menjadi dua. Satu dipimpin oleh Bai Dong, dengan 4 ahli tahap awal tahap transformasi surgawi melindunginya. Yang lainnya dipimpin oleh Bai Xuan dan dengan cepat maju ke depan. Tujuan dari formasi ini jelas, Bai Xuan mencoba membuka jalan bagi kelompok lain untuk maju. Mu Chen menyipitkan matanya, mereka tahu bahwa mereka menarik terlalu banyak perhatian karena mereka memiliki terlalu banyak orang. Mereka mencoba untuk berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga mereka bisa bergerak lebih cepat. Dia harus mengakui bahwa strategi kota naga putih cukup efektif. Sementara Bai Xuan dan kelompoknya menarik semua perhatian, Bai Dong dan kelompoknya yang lebih kecil telah menghilang ke dalam kegelapan. Apa yang kita lakukan sekarang? Jika ini terus berlanjut, mereka akan bisa menjadi yang pertama masuk. Guo Xiong dengan cemas menangis. Su Suan tersenyum pahit. Dia bisa mencoba menyerbu masuk sendirian. Namun, dia tahu yang lain akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri tanpa dia. Saat Susuan tanpa daya mempertimbangkan pilihannya, Mu Chen tiba-tiba berbicara dengan suara lembut, aku akan mengejar mereka. Kalian bisa menyusul nanti. Kamu sendiri. Semua orang memandang Mu Chen dengan ekspresi heran. Mereka jelas tidak mengharapkan saran seperti itu darinya. Yakinlah. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh, seperti mencari kematianku sendiri. Mu Chen tersenyum. Namun, dia juga tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan sepenuhnya. Susuan mengevaluasi tatapan mantap Mu Chen dan ragu-ragu kemudian, dia mengangguk. Baiklah. Kamu duluan. Kami akan mengalihkan perhatian patung-patung batu itu untukmu. Ingat, jika kamu bertemu Bai Dong dan kelompoknya, coba ulur waktu. Oke. Mu Chen mengangguk kemudian, dia bergerak seperti macan tutul berburu saat dia menyelinap di antara dua patung batu dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Apakah dia akan baik-baik saja? Su Linger khawatir saat dia melihat ke arah di mana Mu Chen menghilang. Susuan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri itu, tapi saat ini, aku hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Su Linger, Li Qing, Guo Xiong mengangguk, hanya itu yang bisa mereka lakukan dalam situasi saat ini. Berharap saja tidak ada yang terjadi pada Mu Chen.
Bab 254 Pilar Iblis Hitam. Saat kegelapan menyelimuti bagian tengah cekungan, satu sosok melesat di atas kegelapan pekat, itu adalah Mu Chen. Tiba-tiba, dia berhenti. Kakinya sejenak menyentuh tanah sebelum dia berhenti lebih dari 10 meter dari penjaga batu. Dor! Sebuah kepalan batu jatuh dengan kekuatan meteor yang menghantam bumi, tepat di tempat di mana Mu Chen telah menyentuhnya beberapa saat sebelumnya. Serangkaian retakan menyebar di tanah. Mu Chen menegakkan kakinya saat energi spiritualnya melonjak dan dia menerjang ke depan lagi. Dia dengan cepat melewati celah dalam serangan penjaga batu. Saat ini, dia berada di suatu tempat jauh di dalam cekungan. Akibatnya, jumlah penjaga batu telah meningkat, dan mereka menjadi lebih ganas, sampai-sampai Mu Chen pun tidak berani menghadapi mereka. Yang bisa dia lakukan hanyalah memanfaatkan celah di antara mereka dan menyerang ke depan. Namun, serangannya hanya berlangsung selama beberapa menit sebelum dia terputus, dan Mu Chen tiba-tiba menemukan dirinya dikelilingi oleh 6 penjaga batu. Mereka menggerakkan langkah gunung mereka sambil menghujani pukulan yang bisa menghancurkan langit. Mu Chen dengan waspada mengamati para penjaga batu saat mereka menutup satu-satunya jalan untuk mundur. Akhirnya, dia mengerutkan alisnya dan melambaikan lengan bajunya, memanggil penjaga batu miliknya. Ia berdiri seperti perisai batu di hadapannya. Bang! 6 tinju batu yang berat mendarat di penjaga batu Mu Chen, dan lebih banyak retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, itu meledak dengan keras. Mu Chen merasakan hatinya sakit. Patung itu telah menjadi pelayan yang setia baginya, dan dia tidak menyangka akan melihatnya hancur begitu saja. Itu terlalu sia-sia. Aku ingin tahu apakah medali naga putih memiliki efek pada penjaga batu ini. Mu Chen merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Dia telah menghibur ide itu untuk sementara waktu, tetapi penjaga batu terlalu kejam baginya untuk mengambil risiko. Dia juga takut dia akan mengulangi situasi di aula istana batu, bahwa dia hanya akan memprovokasi patung-patung batu itu untuk menyerang lebih banyak lagi. Tapi sekarang dia telah dipojokkan, dia tidak peduli dengan risiko itu. Mu Chen memutuskan bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Dengan lambaian tangannya, medali naga putih muncul di tangannya dan dia mengaktifkannya dengan energi spiritualnya. Medali perak itu mulai berkedip-kedip dengan cahaya redup. Saat medali naga putih muncul, Mu Chen menyadari bahwa serangan penjaga batu menjadi lamban. Tapi sebelum dia bisa merayakan fakta itu, mereka tetap menyerangnya. Tidak berhasil. Setitik kekecewaan melintas di mata Mu Chen. Jadi sepertinya dia tidak bisa mengandalkan medali naga putih untuk mengendalikan penjaga batu ini. Namun, itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya keberadaannya telah sedikit menekan serangan mereka, yang berarti medali naga putih memiliki beberapa efek. Sesuatu berkedip di mata Mu Chen saat dia menuangkan semuanya ke dalam medali naga putih. Cahaya dari permukaan logamnya semakin kuat, dan Mu Chen diselimuti cahayanya. Dari kejauhan, Mu Chen tampak seperti seberkas cahaya putih kabur. Anda bahkan tidak bisa melihat jejaknya jika Anda mencobanya. Sementara Mu Chen bermandikan cahaya putih, dia mengawasi 6 penjaga batu yang telah menyerangnya. Serangan mereka akhirnya berhenti dan mata batu merah mereka telah meredup menjadi cahaya yang berkedip-kedip di soket kosong mereka. Sepertinya medali naga putih dapat mengganggu indera patung batu. Mereka tidak bisa melihatku. Mu Chen akhirnya memahami apa yang sedang terjadi, dan momen kegembiraan menyelimutinya. Meskipun medali naga putih tidak dapat mengendalikan penjaga batu seperti yang dia bayangkan, dia dapat menggunakannya untuk mengganggu indera mereka. Dengan itu, dia bisa mencapai jantung cekungan dengan kecepatan tertinggi. Ini bukan waktu untuk menunda. Mu Chen meningkatkan kecepatannya dan menyerbu melalui patung-patung itu dalam sekejap, menuju ke kedalaman dengan kecepatan kilat. Kali ini, Mu Chen tidak menemui rintangan lain. Penjaga batu yang dia lewati hanya menatapnya dengan ekspresi kosong, tanpa menyerang. Meminjam efek selubung medali, Mu Chen melewati bidang patung batu dalam beberapa menit. Akhirnya, dia memperlambat langkahnya ketika dia merasakan bahwa ada lebih sedikit penjaga batu di daerah itu. Di depan, sepertinya tidak ada. Apakah saya sudah berada di jantung? Tiba-tiba, Mu Chen merasakan sesuatu. Dia mempercepat lagi, dan beberapa saat kemudian, kegelapan mulai mundur dari penglihatannya. Apa yang muncul di hadapannya adalah lanskap kehitaman yang tersebar dengan batu-batu besar. Di tengah-tengah batu-batu ini berdiri sebuah pilar batu hitam yang lebarnya kira-kira 100 meter. Pilar batu ini tidak memberikan perasaan megah seperti yang sebelumnya. Tapi sekarang Mu Chen tahu mengapa, detak jantungnya bertambah cepat. Saat Mu Chen dengan hati-hati mendekatinya, dia menyadari bahwa pilar batu hitam ini tidak terbuat dari batu biasa. Pada kenyataannya, itu tidak terbuat dari batu sama sekali, juga tidak terbuat dari emas atau kayu. Akan tetapi, pilar itu tampak sangat kuno. Sebuah desain aneh terukir di permukaannya.
Saat Mu Chen mempelajarinya, aura Baleful diam-diam mulai menyebar di sekelilingnya, cukup kuat untuk melahap langit dan bumi. Mata Mu Chen menjadi sedikit merah. Dia merasakan dirinya menjadi tidak fokus sejenak saat dia mendekat dan dengan ringan meletakkan tangannya di permukaan. Boom! Saat dia menyentuh pilar itu, sebuah ledakan besar terdengar di benaknya. Gambaran-gambaran melintas dalam kesadarannya. Ada sebuah kolam yang dalam yang dipenuhi dengan cairan merah yang terlihat seperti darah. Tubuh manusia dilemparkan ke bawah dari suatu tempat di atas dan meleleh saat tercebur ke dalam kolam. Di bawah permukaan yang berdarah itu berdiri sebuah pilar hitam dan dewa iblis yang tersembunyi yang melahap semuanya dengan aura yang mengerikan. Di atas jurang itu berdiri sesosok tubuh kabur dengan rambut putih, mengenakan jubah putih. Dia tampak persis seperti penguasa naga putih. Sosok itu menatap ke bawah pada pemandangan berdarah dan ekspresi kesakitan yang tak tertahankan muncul di matanya. Dia perlahan-lahan mengepalkan tinjunya. Boom! Kolam berdarah itu terguncang oleh sebuah ledakan dan segumpal darah tiba-tiba naik dari permukaannya dan menggapai awan. Jurang terbelah dan cahaya berdarah membumbung tinggi dari kolam dan menuju ke langit, dan tetap menggantung di cakrawala. Pilar hitam itu dilukis dengan sungai darah yang tak berujung, aliran pola iblis yang tak berujung berputar-putar di permukaannya. Penopangnya telah robek dengan bekas cakar yang dalam, seolah-olah akan runtuh setiap saat. Ledakan tiba-tiba dari pilar iblis kuno menghancurkan segalanya. Bahkan langit dan bumi pun tampak kehilangan warnanya pada saat itu juga. Aura Baleful yang tak berujung berhembus di tempat kejadian, bahkan menyebabkan yin dan yang bergetar. Bahkan makhluk kuat yang berdiri di atas jurang, diselimuti cahaya, tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah di hadapan aura yang bi. Mu Chen memusatkan pikirannya pada pemandangan aura suram itu, bahkan sepertinya menginfeksi hatinya saat perasaan tidak menyenangkan menggantikan rasionalitasnya. Li! Teriakan yang jelas tiba-tiba bergema di dalam tubuhnya. Gelombang suara itu langsung membangunkan Mu Chen dari kondisi pikiran itu. Mu Chen tersadar dengan tubuh bermandikan keringat dingin. Dia menatap pilar yang retak dengan ekspresi hantu yang lapar. Pilar itu hampir berada di tangannya. Namun, dia mundur dengan mata penuh keheranan dan kewaspadaan. Pilar batu terkutuk, apakah itu? Mengapa ia memiliki aura Baleful yang menakutkan? Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia menggerakkan matanya ke atas pilar hitam. Akhirnya, matanya menemukan puncaknya, di mana terdapat sebuah mutiara spiritual berwarna putih, kira-kira seukuran kepala bayi. Permukaannya yang jernih berkilau saat memecah kegelapan dengan cahaya seputih susu. Hati Mu Chen menjadi lebih tenang saat dia menatap cahaya itu. Atmosfer yang berat bergulung di dalam mutiara spiritual putih itu, seperti lautan awan. Dia hampir tidak bisa melihat bentuk naga putih yang berkeliaran di dalam permukaannya yang melengkung dan mendengar teriakannya yang kuat. Itu. Mu Chen memfokuskan matanya pada mutiara spiritual putih yang memancarkan energi spiritual yang menakutkan. Sekilas saja sudah memberitahunya bahwa itu adalah harta yang sangat langka. Dia menjilat bibirnya saat dia mempelajari mutiara itu dengan mata yang panas. Pilar iblis hitam itu terlalu aneh, tetapi tidak ada jejak iblis di dalam mutiara putih. Sekilas, itu jelas sebuah harta karun. Jika dia harus memilih di antara keduanya, tentu saja dia menginginkan mutiara spiritual putih. Mu Chen membuat keputusan dan terbang menuju mutiara putih dengan tangan terulur. Set. Sesaat sebelum Mu Chen meletakkan tangan di atas mutiara itu, angin kencang yang aneh berhembus dari belakangnya. Matanya membelalak saat hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Energi spiritual di dalam dirinya melonjak saat dia melayangkan pukulan. Energi spiritual hitam pekat menyapu keluar dan api hitam melonjak dengan keganasan yang mengejutkan. Bang! Keduanya bertabrakan dengan penyebaran energi spiritual yang dramatis. Sentakan itu memaksa Mu Chen mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Ekspresinya menjadi gelap saat tiga sosok dengan cepat melangkah keluar dari kegelapan. Huff! Kau benar-benar makhluk hina yang tidak pernah mati. Kamu benar-benar berhasil mencapai tempat ini lebih dulu dari kami. Bai Dong adalah salah satu sosok yang keluar dari kegelapan, meskipun dalam kondisi yang cukup dia hanya ditemani oleh sesepuh berjubah abu-abu dan satu penjaga lainnya. Dua tahap awal tahap transformasi surgawi lainnya pasti telah jatuh selama tugas mereka. Saat ini, Bai Dong dan tetua berjubah abu-abu sedang menatap Mu Chen dengan ekspresi dingin yang diwarnai dengan mereka tidak pernah menyangka dia akan mencapai tempat ini lebih dulu dari mereka. Jika mereka tiba lebih lambat, Mu Chen mungkin akan mengambil semuanya. Mu Chen memandang mereka berdua dengan campuran aneh antara kebosanan dan haus darah. Senyuman buas muncul di sudut mulut Bai Dong. Dia mengangkat kepalanya ke arah tetua dan berkata, "Penatua Qiyu, kalian berdua pergi menghadapinya. Jangan beri dia kesempatan lagi."
Tetua berjubah abu-abu itu perlahan mengangguk dan melangkah keluar dengan penjaga tahap awal tahap transformasi surgawi di sampingnya, matanya terkunci pada Mu Chen seperti ular berbisa. Mu Chen mempelajari dua ahli tahap awal tahap transformasi surgawi saat tatapannya juga berubah menjadi sedikit lebih dingin. Bab 255 Kekuatan Sejati Baisuan. Tetua berjubah abu-abu dan penjaga tahap awal tahap transformasi surgawi perlahan melangkah maju, mata mereka yang dingin dan seperti ular tertuju pada Mu Chen. Harta karun tertinggi ada di depan mereka. Jika mereka bisa menyingkirkan Mu Chen, mereka akan dapat dengan aman merebut hadiah mereka. Oleh karena itu, rintangan di depan mereka ini harus ditangani. Anak nakal, karena kamu tidak ingin tersesat sendirian, maka kamu bisa meninggalkan kehidupan kecilmu yang lemah di sini. Tetua berjubah abu-abu itu mengancam. Mereka memiliki dua tahap awal tahap transformasi surgawi di pihak mereka. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa membunuh Mu Chen semudah dia membalikkan telapak tangannya. Mu Chen tanpa ekspresi saat dia perlahan merentangkan tangannya, bahkan dia merasa sulit untuk melawan dua lawan dengan level ini, namun, dia tidak punya pilihan lain. Tetapi jika orang-orang ini benar-benar ingin berkelahi, maka dia tidak keberatan membiarkan mereka tahu bahwa apa yang disebut pemaksaan ini tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Pergi. Tetua berjubah abu-abu itu sudah selesai dengan omong kosong ini. Mereka melingkarkan jari-jari mereka di sekitar udara kosong, dan tombak hitam muncul sebagai isyarat. Kemudian, mereka berdua bertindak pada saat yang sama dan bergegas menuju Mu Chen dengan kecepatan kilat. Mu Chen dengan cepat mundur dari serangan kuat mereka. Dengan gerakan jari-jarinya sendiri, pagoda 9 lapis muncul dan meluas dalam sekejap, menjadi pertahanan yang kokoh di antara mereka. Dentan. Klaang. Namun, tetua berjubah abu-abu dan penjaga itu tidak berniat untuk berbelas. Mereka mengedarkan energi spiritual mereka hingga batasnya dan mencambuk gambar tombak mereka di pagoda seperti ular berbisa yang mengamuk. Kekuatan serangan itu bahkan mendorong strukturnya ke belakang. Emosi Mu Chen bergolak, tapi tidak ada kepanikan di matanya. Dia memanfaatkan waktu berharga yang telah diberikan pagoda 9 lapis kepadanya, dan dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan yang membingungkan sambil mengedarkan energi spiritualnya. Menghadapi lawan seperti itu, tentu saja Mu Chen harus serius. Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan gelombang energi spiritual yang agung menyapu mereka. Aura spiritual alami di sekitar mereka juga dengan cepat berkumpul ke arahnya. Hati-hati, anak itu akan melepaskan beberapa seni spiritual. Tetua berjubah abu-abu dan penjaga itu sama-sama menyadari adanya riak yang kuat dalam energi spiritual alami di sekitar mereka. Tetua berjubah abu-abu itu dengan dingin memelototi Mu Chen sambil menggonggong, "Singkirkan dia." Mereka menusukkan tombak panjang dalam semburan energi spiritual, mengguncang pagoda 9 lapis dan menjatuhkannya kembali. Kemudian mereka menyerbu ke arah Mu Chen seperti kilat. Huff. Mata hitam pekat Mu Chen berubah menjadi sepasang kolam hitam pekat dan dia dengan dingin mendengus saat dia membentuk lebih banyak segel tangan energi spiritual yang deras menyapu seperti ombak di lautan luas. Boom! Langit di atas Mu Chen menjadi berbintang dan seekor harimau putih kolosal terbentuk dari harimau itu berjongkok di atas langit saat aura yang dalam dan menyedihkan menyapu. Kitab suci rasi bintang 4 dewa, segel ilahi harimau putih. Mu Chen dengan marah memelototi lawan-lawannya, seperti harimau putih yang mengaum di atasnya. Dia membentuk segel terakhir dengan kedua tangannya dan mengeluarkannya. Mengaum. Binatang ilahi harimau putih menginjak langit berbintang dan mengaum, mengguncang langit dan bumi. Cahaya berbintang menanggapi panggilannya dan menghantam tetua berjubah abu-abu dan penjaga. Ini adalah seni spiritual tingkat dewa. Ekspresi mereka berubah dan suara mereka semakin melengki. Mereka tidak menyangka seni spiritual seperti itu dari Mu Chen, dan dia mampu mengerahkannya sepenuhnya. Wajah mereka berubah menjadi serius dan postur tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan kelalaian sedikit. Mereka mengedarkan energi spiritual mereka tanpa sedikit pun menahan diri. Mereka segera bergabung dengan upaya mereka dan melemparkan telapak tangan. Energi spiritual yang bergejolak melonjak menjadi penghalang cahaya energi spiritual setinggi 100 kaki, kokoh dan kuat seperti dinding. Boom! Cahaya berbintang menghantam penghalang cahaya dengan energi spiritual yang gelombang kejut yang dahsyat menyapu. Batu-batu besar yang berserakan dengan berantakan langsung hancur menjadi debu. Bang! Penghalang cahaya hancur di bawah kekuatan serangan dan tetua berjubah abu-abu itu terlempar beberapa ratus kaki ke belakang. Dia mengerang saat garis merah muncul di bibirnya. Segel ilahi harimau putih milik Mu Chen telah melukai kedua lawan dengan serangan itu, tapi alih-alih melanjutkan rentetan serangan, dia menghentikan serangannya dan menoleh ke Baidong. Baidong tertegun dalam keheningan oleh kekuatan Mu Chen yang menakutkan. Dia tidak bisa memahaminya. Mengapa pemuda tahap menengah tahap fusi surgawi ini begitu sulit untuk dihadapi?
Dua ahli tahap awal tahap transformasi surgawi seharusnya dengan mudah membunuhnya. Namun, mereka malah terluka olehnya. Metode yang digunakan Mu Chen untuk mencapai hal ini membuat Bai Dong khawatir. Jadi ketika dia melihat Mu Chen tiba-tiba menyerbu ke arahnya, ekspresinya berubah drastis. Semua pikiran untuk mencuri harta karun itu telah disingkirkan dari benaknya saat dia dengan cepat mundur. Kamu ingin pergi? Mu Chen dengan dingin tersenyum saat dia mengedarkan energi spiritualnya dan mengejar Bai Dong. Bang! Bai Dong menerima serangan penuh. Namun, dia hanya bisa melindungi dari 6 segel kematian tanpa batas milik Mu Chen. Darah keluar dari mulutnya saat tubuhnya yang robek terbang ke belakang. Tapi sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, sinar pedang dingin berhenti di tenggorokannya. Dia membeku di tempat, tidak berani bergerak. Anak nakal, kau berani. Tetua berjubah abu-abu dan penjaga telah pulih sekarang, hanya untuk melihat Bai Dong jatuh ke tangan Mu Chen. Wajah mereka berubah menjadi marah. Berbalik dan tinggalkan tempat ini. Mu Chen perlahan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada yang bergerak saat mereka memelototi Mu Chen dengan ekspresi ganas. Jika mereka melakukan itu, bukankah mereka akan menyerahkan harta karun tertinggi kepada Mu Chen? Itu adalah sesuatu yang tidak ingin mereka biarkan terjadi. Mereka tidak mampu membayar konsekuensinya. Mu Chen memegangi mata mereka dan sepertinya mereka menganggap harta karun tertinggi ini jauh lebih penting daripada Bai Dong. Meskipun Bai Dong ketakutan, dia masih berhasil melontarkan ancaman ganas. Sialan. Harta karun tertinggi adalah yang paling kami hargai. Kamu bisa membunuhku, tapi ayahku pasti akan mencabik-cabikmu. Teman-temanmu juga tidak akan lolos. Ya, aku tahu. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Bai Dong dikejutkan oleh ekspresi itu, dan Mu Chen memanfaatkannya untuk melempar telapak tangan. Bai Dong terbang mundur dengan wajah penuh ketidakpercayaan dan darah segar. Telapak tangan Mu Chen hampir memutuskan nyawanya, dia bertahan hidup hanya dengan seutas benang setipis rambut. Tetua berjubah abu-abu dan penjaga bergegas maju untuk menangkap Bai Dong. Ekspresi mereka menjadi serius saat mereka mengevaluasi kondisinya. Dia masih memiliki sisa napas. Jika Anda tidak melakukan apapun, dia tidak akan bertahan lebih lama lagi, desah Mu Chen kepada mereka. Mereka berdua mengerti niat Mu Chen, dia ingin menggunakan luka berat Bai Dong untuk melawan mereka. Kamu. Tetua berjubah abu-abu itu sangat marah saat dia menggeram kata itu. Tiba-tiba, ledakan dahsyat bergema dari suatu tempat di luar dimensi saku mereka dan energi spiritual yang tak terlukiskan menyapu mereka. Bang! Bang! Pilar-pilar batu yang tersisa di cekungan hitam itu langsung hancur dan langit yang gelap sekali lagi mendapatkan kembali di luar, penghalang cahaya yang kuat dari penguasa naga putih akhirnya runtuh. Para penjaga batu yang menyerang dengan keras telah hancur berke. Sebuah cahaya menyinari mereka dan mereka dengan tatapan kosong mengangkat kepala mereka ke arah sumbernya. Naga hitam dan putih perlahan-lahan kehilangan cahayanya akibat pertempuran yang panjang dan kekuatan menakutkan yang menyelimuti angkasa perlahan-lahan mulai menghilang. Kedua klon Sovereign telah kehabisan energi spiritual mereka. Layar cahaya yang menyelimuti cekungan hitam telah menghilang. Patung-patung batu itu juga telah kehilangan kekuatan bertarung mereka. Semua tantangan yang menghalangi mereka kini telah hilang. Para ahli lain yang masih terlibat dalam pertempuran menghentikan pertarungan mereka dan dengan kosong mengevaluasi situasi di kepala mereka. Kemudian, ekspresi kembali ke wajah mereka saat mereka menerjang ke depan pada saat yang sama, dan cekungan itu tenggelam oleh deru angin saat mereka bergegas menuju kedalaman. Mu Chen juga telah kehilangan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa dua klon Sovereign yang hebat akan bubar begitu saja. Begitu klon penguasa naga putih bubar, tempat itu akan menjadi tempat yang bebas untuk semua. Gemeris. Mu Chen segera berdiri dan menuju ke arah mutiara spiritual putih yang terletak di atas pilar iblis hitam. Huff. Tapi saat dia mencapai puncak pilar, dengusan dingin terdengar seperti kilat dari suatu tempat di atas. Mu Chen segera mendongak untuk menemukan Bai Xuan menatapnya dengan wajah dingin. Ketika Bai Xuan melihat bahwa Mu Chen akan menyelam untuk mendapatkan mutiara itu, dia menyipitkan matanya dan melayangkan pukulan. Energi spiritual melonjak dengan kekuatan tsunami saat menghantam Mu Chen. Pada saat yang tepat, tubuh Mu Chen berkedip-kedip dengan cahaya hitam dan pagoda 9 lapis muncul di sekelilingnya. Dentan. Pagoda 9 lapis mengalami serangan berat dan cahaya hitamnya langsung meredup. Bahkan di dalam, Mu Chen merasakan ledakan dari tinju Bai Xuan dan wajahnya menjadi pucat saat dia batuk darah merah. Dia terhuyung-huyung dan terbang keluar, bertabrakan dengan pilar iblis hitam. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia menahan dirinya menggunakan pilar itu. Anak nakal, serahkan. Mata Bai Xuan seperti pisau dingin. Dengan teriakan, dia menyerbu Mu Chen dengan haus darah di auranya. Set.
Tapi saat Bai Xuan memulai serangannya, mutiara giok yang bersinar cemerlang memotong di antara keduanya dan meledak dengan gelombang air, menyelimuti Mu Chen dalam penghalang pelindung. Dor! Serangan tajam Bai Xuan berbenturan dengan gelombang biru. Namun, serangannya hanya didorong mundur oleh air pelindung. Ekspresi Bai Xuan turun beberapa derajat suhunya ketika dia melirik ke arah sumber serangan dan menemukan Su Xuan. Dia muncul tepat di depan Mu Chen, dengan hati-hati memberinya perlindungan. Anak nakal, serakah atau jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Mata Bai Xuan buas saat dia memelototi Mu Chen seperti ular berbisa. Mu Chen menyeka tetesan darah di sudut mulutnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengambil mutiara yang berdesir dengan energi spiritual yang menakutkan dan menyimpannya. Namun saat dia melakukan hal itu, dia tidak menyadari bahwa setetes darah dari tangannya telah mendarat di pilar iblis hitam. Tetesan itu meresap ke dalam pilar dan bahkan tidak meninggalkan jejak. Jadi, menurutmu dia bisa mengimbangi aku? Bai Xuan mempelajari Mu Chen dan Su Xuan dan sudut mulutnya perlahan berubah menjadi senyum mengejek. Murid Mu Chen menyusut saat dia melihat Bai Xuan yang gelap. Ada sesuatu yang tidak beres. Apakah Anda benar-benar mengira saya hanya sekuat ini? Bai Xuan mengambil langkah maju dengan mata seperti es gelang hitam di lengannya tiba-tiba hancur menjadi debu. Wajah Mu Chen dan Su Xuan sama-sama berubah. Mereka merasakan gelombang energi spiritual yang menindas menyapu keluar dari tubuh Bai Xuan. Kekuatan ini, dia sudah mencapai tahap akhir tahap transformasi surgawi. Bai Xuan sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya selama ini.